Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya sehat dan ibu doakan semoga anak-anak dan keluarganya selalu diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali pembelajaran dengan membaca doa bersama. Mari kita angkat tangannya dan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memulai pembelajaran dengan berdoa. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran 9 bagian B, Ibu mau tanya dan mengingat-ingat kembali. Anak-anak masih ingat tidak ya apa itu tarawih? Siapa yang masih ingat apa itu sholat tarawih? Iya, betul sekali. Insya Allah semuanya masih ingat ya. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam Ramadan setelah sholat Isya. Jumlah rokaatnya ada 8 atau 20 rokaat. Jangan tertukar ya, 8 atau 20. Yang dilaksanakannya 2 rokaat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tadarus Al-Quran. Apakah tadarus itu? Tadarus berasal dari bahasa Arab, yaitu darosa, artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Jadi, tadarus Al-Quran artinya mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, baik di rumah, musola, atau masjid. Biasanya kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih selesai. Apabila di sekolah, biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bulan Ramadan tiba, banyak orang mengumandangkan tadarus Al-Quran di masjid-masjid bergilir bergantian untuk menghidupkan malam Ramadan. Mereka membaca Al-Quran sampai menjelang syahur. Biasanya mereka bergilir membacanya sampai waktu syahur tiba. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang sekedar membaca hingga hatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki bila ada kesalahan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad ketika mempelajari Al-Quran dan membacanya, alangkah baiknya kita juga memiliki guru agar ada yang memperbaiki bacaan kita ketika kita salah dalam membacanya. Nah, sekarang yuk kita perhatikan gambar. Kegiatan apa ya yang sedang dilakukan? Iya, benar sekali. Anak-anak memang pintar semua, soleh-solehah semua. Gambar di bawah adalah gambar seorang ayah yang sedang menyimak bacaan Al-Quran anak-anaknya, anak perempuan dan anak laki-lakinya. Lalu bagaimana ya tata cara tadarus yang baik? Nah, membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, diperhatikan ya kalau kita membaca Al-Quran itu berbeda dengan kita membaca buku gambar, membaca buku pelajaran, membaca buku cerita, atau buku lainnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan ketika akan membaca Al-Quran,
Dan jangan dilupakan adalah berwudu terlebih dahulu, karena kita akan memegang Al-Quran yang suci. Jadi kita pun harus dalam keadaan yang suci, yaitu dengan berwudu, menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, mengawali membaca dengan ta'awudz dan basmalah. Sebelum kita akan membaca Al-Quran, kita harus mengawalinya dengan ta'awudz terlebih dahulu, kemudian disusul dengan bacaan basmalah. Yang ketiga, bacalah di tempat yang bersih, yang suci, yang nyaman. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, carilah tempat yang nyaman dan bersih, supaya ketika membaca pun kita tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terganggu. Yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Boleh nggak Bu tidak menghadap kiblat? Boleh, tetapi alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quran, hadaplah ke kiblat seperti kita sholat. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ketika kita membaca Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim. Nah, tidak boleh. Karena ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu ialah firman Allah, apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh mempercepatnya sehingga bacaannya salah. Tidak boleh juga melama-lamakannya yang merubah arti atau bacaan Al-Quran. Yang ketujuh, membaca dengan suara sedang dan indah. Allah sangat mencintai dan menyukai umatnya yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Oleh sebab itu, ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, sudah lancar, bolehlah kita membacanya dengan memasukkan lagu atau nada-nada seperti yang tadi Ibu contohkan ketika berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semua anak-anak kelas 5, anak-anak yang soleh dan solehah nantinya akan bisa membaca dengan baik dan lancar sehingga bisa memasukkan nadanya. Yang terakhir, yang kedelapan yang harus diperhatikan ialah tidak berbicara dan bercanda. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membacanya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh diselingi. Sedikit baca, sedikit ngobrol dengan temannya, sedikit baca, sedikit main HP, sedikit baca, sedikit lari ke sana ke sini. Nanti baca sambil berjalan, nanti baca sambil minum, sambil ngemil, sambil makan. Nah, tidak boleh. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita harus bersungguh-sungguh mempelajarinya, menghayatinya, bahwasannya yang kita baca bukanlah buku biasa. Yang kita baca adalah perkataan Allah, wahyu Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur, perintah Allah, pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bacalah dengan keadaan baik, sikap yang baik, busana yang baik. Selanjutnya, apa manfaat tadarus? Manfaat yang pertama yakni menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Dengan kita membaca terus-menerus, maka kita akan memupuk dan menanamkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Kita cinta bahwasannya Al-Quran adalah kitab kita, bacaannya merdu, nilai-nilai dan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran juga baik, sehingga kita semakin cinta kepada kitab kita. Yang kedua, yakni memperlancar membaca Al-Quran. Dengan kita membaca, dengan kita bertadarus terus-menerus, maka kita akan jauh lebih lancar dari sebelumnya. Yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Nah, apabila ini dilakukan terus-menerus, maka akan tumbuh rasa cinta. Kita jadi lebih lancar dalam membaca, kemudian kita terlatih. Bisa juga nanti disebut ahli baca Al-Quran karena bacaannya baik, terlatih, tidak tergesa-gesa, dan semakin cinta. Yang keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh ampun, kata Allah,
Satu huruf adalah 10 kebaikan, begitu. Maka Allah akan melipat gandakan pahala si orang yang membaca Al-Quran. Jadi banyak ketika bulan Ramadan orang yang berlomba-lomba membaca Al-Quran. Kita sering sehari semalam mendengar selalu orang-orang membaca Al-Quran di speaker masjid sampai sahur. Setelah tarawih mereka tidak capek-capek karena bulan Ramadan adalah momen yang baik, waktu yang baik untuk banyak-banyak membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dengan kita membaca, kita akan memperoleh ilmu baru. Oh, ternyata membaca Al-Quran itu seperti ini yang baik dan benar. Oh, ternyata artinya ini. Allah ternyata sayang dengan orang yang membaca Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Begitu. Itu menambah keilmuan kita. Yang keenam, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita termasuk ahli Quran, yaitu seorang yang rajin membaca dan mencintai Al-Quran. Semoga kita termasuk ya. Selanjutnya kita perhatikan. Pada gambar di samping tampak anak-anak bersemangat untuk mempelajari Al-Quran bersama-sama. Mereka menyadari betapa besar manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan bersilaturahim dengan teman-teman. Teristimewanya lagi, pada bulan Ramadan, semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Bulan diturunkannya Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 185 sebagai berikut. Yuk kita baca bersama-sama untuk memperlancar bacaan Al-Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Shadaqallahul azim. Nah, itu. Ini adalah firman Allah nih, kata Allah. Kata Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang baik di mana Al-Quran turun. Oleh sebab itu, umat Islam yang mengetahui bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, mereka tidak akan pernah melupakan Al-Quran di bulan itu. Mereka terus-menerus membacanya, mempelajarinya, karena Al-Quran merupakan petunjuk dan penjelasan mengenai mana yang benar dan mana yang salah. Begitu, insya Allah, anak soleh dan solehah, sebentar lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Semoga setelah kita belajar bersama-sama mengenai tadarus Al-Quran, anak-anak menjadi semangat berjumpa bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran bersama teman-teman, keluarga, atau gurunya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari syafaat Al-Quran. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Jadi Al-Quran yang kita baca ini di akhirat nanti akan menjadi pertolongan. Dia akan menolong kita di akhirat nanti. Kata Rasulullah SAW begini, puasa dan membaca Al-Quran adalah ibadah yang akan memberi syafaat di akhirat nanti. Itu Rasul yang bilang, bukan guru. Kemudian ada lagi hadis riwayat Ahmad dan Tabrani yang menceritakan bagaimana Al-Quran dan puasa itu menolong kita. Mereka akan berbicara, begini kata puasa, ya Tuhanku, karena aku orang tersebut menahan makanan dan syahwat. Begitu kata si puasa. Dia bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku,
karena aku, orang tersebut mau menahan makan dan syahwat selama 1 hari. Dan itu dilakukan terus-menerus. Maka berilah dia syafaat bagiku untuknya. Nah, tidak hanya puasa, Al-Quran juga berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, karena aku, orang tersebut menahan tidak tidur di malam hari ketika bulan Ramadan, maka berilah syafaat bagiku untuknya." Nah, jadi puasa dan Al-Quran di akhirat nanti mereka akan menolong kita supaya kita tidak banyak terbebani mendapat siksaan di akhirat. Kita akan ditolong oleh mereka. Oleh sebab itu banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Rajin-rajinlah kita berpuasa dan membaca Al-Quran. Baik, cukup sekian. Begitu saja penjelasan dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak. Semoga kita semua, anak-anak dan keluarga anak-anak, ibu dan bapak guru semua, menjadi satu dari golongan manusia yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.